Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Penumpang Goib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Cerita ini berasal dari sebuah kisah nyata seorang pengendara becak tetanggaku. Kita sebut saja namanya Kang Jul. Kang Jul adalah seorang pengendara becak motor tetanggaku yang usianya hampir setengah baya, sekitar 40 sampai dengan 50 tahunan. Dia memiliki 2 orang anak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Mereka tinggal di daerah pinggiran rel kereta api waktu itu. Di sana mereka mengontrak karena mereka belum memiliki rumah sendiri. Kang Jul ini orangnya pemberani karena dia bukan hanya sekali 2 kali dijumpai makhluk tak kasat mata. Suatu ketika dia sedang membawa penumpang di dalam becak motornya. Cerita yang pertama Kang Jul bercerita begini. Malam itu malam Kamis Pahing, sekitar pukul 10.30 malam. Kang Jul baru saja pulang mengantarkan sewanya. Sesampainya di rumah, seperti biasa, dia memarkirkan becak motornya di samping rumah. Assalamualaikum, Kang Jul mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab istri Kang Jul. Kok malam sekali pulangnya, Bang? Tanya istri Kang Jul. Iya, Dik, tadi ada sewa yang lumayan jauh, jawab Kang Jul. Ya sudah, aku siapin makan dulu ya, Bang, kata istri Kang Jul. Iya, jawab Kang Jul sambil duduk dan menyalakan televisi. Beberapa saat kemudian, istri Kang Jul datang membawa sepiring nasi. Ini, Bang, nasinya. Istri Kang Jul menyerahkan sepiring nasi dan air minum kepada Kang Jul. Kang Jul makan dengan lahapnya, seperti orang yang memang sedang kelaparan. Pukul 11 malam, Kang Jul beranjak dari duduknya. Dek, tolong ambilkan handuk, abang mau mandi, kata Bang Jul. Iya, Bang, sahut istri Kang Jul. Setelah handuk diserahkan istri Kang Jul langsung saja keluar rumah menuju kamar mandi. Karena kamar mandi Kang Jul berada di luar rumah dengan kondisi tanpa pintu.
Kamar mandi Kang Jul cuma diberi tirai kain untuk menutupi dalam kamar mandi. Suara siulan dan bernyanyi-nyanyi dari dalam kamar mandi. Rupanya Kang Jul sedang asik menggosok badan sambil bersenandung. Tiba-tiba mata Kang Jul terperanjat dengan bayangan yang melintas di depan pintu kamar mandi. Sepertinya ada orang yang lewat, gumam Kang Jul dalam hati. Bagaimana mungkin? Rumahku kan paling ujung. Mana mungkin ada orang lalu lalang di sini? Pikirnya lagi. Mungkin perasaanku saja, pikir Kang Jul lagi. Kang Jul melanjutkan mandinya. Sepintas bayangan itu melintas lagi. Ih, memang ada orang. Siapa sih? Kata Kang Jul. Kang Jul menyiram badannya. Dan setelah itu, dia bangkit berusaha hendak melihat siapa sih yang mondar-mandir di depan kamar mandinya. Dengan hati-hati, Kang Jul membuka tirai kain penutup pintu kamar mandi. Setelah dibuka, sosok pria besar berdiri di depan kamar mandinya. Tanpa kepala, berdiri membelakangi Kang Jul. Kang Jul setengah mau pingsan. Dia terus memperhatikan sosok pria itu. Kang Jul berusaha memberanikan diri sambil melihat tangan sosok pria tersebut. Tangan sebelah kiri sosok pria tersebut memegang kepala yang kondisi darah masih menetes dari potongan leher yang terputus. Kang Jul tidak sanggup. Dia melompat sejadi-jadinya sambil berteriak masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Bang? Kok teriak-teriak?" kata istri Kang Jul. "Sudah, jangan banyak tanya. Kunci saja pintu itu. Kita tidur," jawab Kang Jul. Keesokan harinya, Kang Jul menceritakan semua kepada istrinya. Beberapa bulan kemudian, Kang Jul dan keluarganya pindah kontrakan. Kebetulan, kontrakan Kang Jul berada di daerah belakang rumahku, hanya beberapa puluh meter dari rumahku. Daerah rumah Kang Jul agak turunan karena dulunya rumah Kang Jul itu bekas sumur tua. Ada apa di bekas sumur tua itu ya? Kalian bisa tonton cerita saya sebelumnya, Penghuni Sumur Tua. Beberapa bulan setelah menempati kontrakan yang baru, Kang Jul mengalami kejadian yang aneh. Tepatnya bulan akhir Mei 2022 kemarin. Adik Kang Jul yang masih gadis baru saja pulang dari rumah ibunya. Kebetulan rumah ibunya hanya berjarak 100 meter dari rumah mereka. Tepatnya jam 10.15 malam. Kang Jul juga tidak lama kemudian pulang ke rumah dengan mengendarai becak motor miliknya. Sesampainya di rumah, Kang Jul meminta air minum kepada istrinya. "Dek, tolong ambilkan air minum," pinta Kang Jul. "Ya bang, sebentar ya bang," sahut istrinya. Menunggu minuman datang, Kang Jul memeriksa becak motornya. "Ini bang minumnya," sapa istri Kang Jul. Kang Jul menerima segelas air putih yang disodorkan istrinya. Setelah itu, istri Kang Jul pun masuk tanpa curiga sedikit pun. Kang Jul merasa aneh. Dari sudut matanya, dia seperti melihat seseorang berada di seberang jalan rumahnya. Begitu Kang Jul mengangkat kepalanya,
Dia melihat sosok wanita memakai jilbab syar'i warna hitam. "Hei, kamu siapa? Kok kamu berdiri di situ?" tanya Kang Jul dengan tidak menaruh curiga sedikit pun. "Bang, antarkan saya dong, Bang," wanita itu menjawab. "Kemana?" tanya Kang Jul. "Pulang, Bang," jawabnya. "Rumah kamu di mana?" tanya Kang Jul lagi. "Gang Sentosa, Bang," jawab wanita itu. "Memangnya kamu dari mana? Kok tiba-tiba sudah berada di situ?" tanya Kang Jul lagi. "Aku dari pos itu, Bang. Nunggu becak dari tadi tidak ada yang lewat. Kebetulan aku lihat abang baru pulang, makanya aku kesini," jawab wanita itu. "Lagian, mana ada becak yang lewat sini?" jawab Kang Jul. "Ya sudah, biar saya antar kamu kesini dong," jawab Kang Jul. "Abang aja yang kesini. Aku malu dilihat orang, Bang," jawab wanita itu. Kang Jul sedikit heran. Perempuan ini aneh. Kok malah Kang Jul yang disuruh mendekatinya? "Kok malu? Malu sama siapa? Kan tidak ada orang," jawab Kang Jul lagi. "Pokoknya abang aja deh yang kesini," jawab wanita itu lagi. "Ya udah, bentar ya," jawab Kang Jul. Kang Jul memutarkan becak motornya, menghampiri wanita bercadar hitam itu. "Mari, silakan naik," pinta Kang Jul kepada wanita bercadar hitam itu untuk naik becak motornya. "Iya, Bang," jawab wanita bercadar itu. Tanpa sadar, pada saat wanita bercadar hitam itu akan menaiki becak motor Kang Jul, rupanya Kang Jul memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Kang Jul terkejut. Ternyata wanita bercadar hitam itu tidak menginjak kakinya di besi becak motor Kang Jul. "Hah? Wanita ini kok tidak menginjak besi becakku ya? Malah langsung naik. Mungkin saja kakinya ketutupan bajunya yang besar itu. Sudahlah," pikir Kang Jul sembari menghidupkan becak motor miliknya. Sepanjang perjalanan, Kang Jul tidak berkata apa-apa. Sampai pada pertengahan gang. "Rumahnya di mana, Dek?" tanya Kang Jul. "Di situ, Bang, arah ke bawah sana," jawab wanita bercadar sambil menunjuk ke depan. "Sebelah mana?" tanya Kang Jul lagi. "Itu, Bang, sedikit lagi," jawabnya. Becak Kang Jul terus melaju. Sampai pada ujung gang, sepi, sudah tidak terlihat lagi ada rumah. "Berhenti, Bang, turun sini saja," pinta wanita bercadar hitam. "Rumahnya yang mana, Dek?" tanya Kang Jul lagi. "Itu, Bang, di situ," sambil menuju arah perkebunan kelapa sawit. "Kan di situ tidak ada rumah," jawab Kang Jul. "Ada, Bang, di balik pohon sawit itu ada rumah saya," jawab wanita itu. Wanita itu membuka dompet dan mengeluarkan uang 20.000. "Ini, Bang, ongkosnya," sambil menyerahkan ke Kang Jul. "Terima kasih, Dek." Kang Jul menerima uang ongkos wanita bercadar itu. Kang Jul menghidupkan kembali becak motornya. "Hati-hati, Dek, di situ gelap," sapa Kang Jul sambil mengarahkan lampu becak motornya. Kang Jul berusaha menerangi jalan yang ada di depan. Dia berharap wanita bercadar itu terbantu dengan cahaya lampu sepeda motornya. Alangkah terkejutnya Kang Jul. Begitu lampu becak diarahkan ke depan, tidak tampak olehnya sosok wanita bercadar tersebut. Yang ada hanya hutan sawit dengan jalan buntu yang banyak ditumbuhi rumput. Kang Jul dengan cepat mencampakkan uang ongkos yang diberikan wanita itu.
Dia gas becak motornya sekencang-kencangnya. Dia sudah tidak peduli benda apa yang sudah ditabraknya berkali-kali. Yang ada di pikirannya cuma melihat hutan sawit di kanan kirinya. Sesampainya di rumah, dia langsung menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya barusan kepada istri dan adiknya. Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya.